Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan saya Reasia Esing dari Fakultas Psikologi, Program Studi Psikologi, Universitas Muhammadiyah Profesor Terhamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang signifikansi eko-dakwah dalam pembangunan berkelanjutan serta bagaimana spiritualitas dan lingkungan saling berkaitan erat dalam konteks ini. Jadi buat kalian nih yang belum tahu apa sih itu eko-dakwah? Jadi eko-dakwah ini adalah dakwah yang berfokus pada isu-isu lingkungan yang bertujuan untuk menyadarkan umat tentang pentingnya menjaga alam sebagai amanah dari Allah SWT. Lebih lanjutnya, eko-dakwah itu adalah penyampaian ajaran agama yang menekankan pada pentingnya menjaga dan merawat lingkungan sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Islam mengajarkan kita untuk menjadi khalifah di bumi, yang berarti kita memiliki tanggung jawab besar untuk melestarikan alam dan semua isinya. Pada dalil Al-Quran, pada surah Al-A'raf ayat 56, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah SWT memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan juga menurut hadis Rasulullah, dunia ini hijau dan indah, dan Allah telah menunjuk kamu sebagai khalifahnya di atasnya. Dia melihat apa yang kamu lakukan menurut HR Muslim. Selanjutnya, aku bakal jelasin nih buat kalian yang penasaran apa sih hubungan spiritualitas dan lingkungan. Jadi spiritualitas dalam Islam ini bukan hanya tentang ibadah ritual, tapi juga bagaimana tentang kita berinteraksi dengan ciptaan Allah, menjaga lingkungan, adalah bagian dari manifestasi keimanan kita dan ketaatan pada Allah SWT. Yang pertama itu ada keseimbangan yang alam. Nah, Allah itu menciptakan alam dengan keseimbangan yang sempurna pada surah Ar-Rahman ayat 7-9. Dan tugas kita itu adalah menjaga keseimbangan tersebut. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa manusia itu memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian alam. Jadi lingkungan yang bersih dan sehat itu adalah cerminan dari iman dan takwa kita pada Allah SWT. Yang kedua, itu ada tanggung jawab sosial. Jadi merusak alam atau merusak lingkungan ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah Allah SWT dan juga bentuk ketidakpedulian atau ketidakadilan terhadap sesama makhluk hidup. Sebelumnya, aku kan tadi udah jelasin tentang pemahaman eko-dakwah ya. Nah, jadi di sini aku mau jelasin lebih lanjut tentang konsep eko-dakwah. Yaitu eko-dakwah itu mengajak umat manusia atau mengajak kita untuk merenungkan dan memahami bahwa yang pertama, bumi itu sebagai amanah. Jadi Allah menciptakan bumi dan segala isinya untuk dimanfaatkan manusia dengan bijak. Dan kita harus menjaga dan merawatnya, bukan malah kita rusak bumi itu. Yang kedua, sikap bijak dalam konsumsi. Jadi menggunakan sumber daya alam yang berlebihan dan tanpa kontrol itu bisa loh merusak lingkungan. Dan di Islam itu kita tuh diajarkan untuk bagaimana sih cara kita bisa untuk sederhana dan kebijaksanaan dalam penggunaan sumber daya. Terus yang ketiga, peran aktif umat Islam. Nah, umat Islam itu kita, para umat Islam, harus berperan aktif dalam gerakan lingkungan. Nah, ini juga nih mendukung inisiatif pelestarian lingkungan, pendidikan tentang lingkungan dan praktik ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pembangunan berkelanjutan yaitu adalah upaya memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini itu melibatkan yang pertama ada pendidikan lingkungan. Nah, pendidikan lingkungan ini mengintegrasikan pendidikan lingkungan dengan kurikulum madrasah dan pesantren. Yang kedua itu ada aksi nyata. Jadi di aksi nyata ini kita itu mengorganisir kegiatan gotong royong untuk membersihkan lingkungan, menanam pohon, dan mengurangi plastik. Yang ketiga ada fatwa dan hukum. Ulama dan pemimpin agama dapat mengeluarkan fatwa yang mendukung pelestarian lingkungan dan mengajak umat makhluk hidup untuk lebih ramah lingkungan. Nah, selanjutnya aku mau jelasin juga tentang tadi kan udah nih pemahaman
eko dakwah, terus konsep eko dakwah juga udah. Nah, yang ketiga aku mau jelasin tentang praktik eko dakwah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, eko dakwah nih ternyata juga bisa loh kita lakukan dalam tindakan sehari-hari yang sederhana, namun yang bermakna besar. Nah, beberapa praktiknya ini bisa kita lakukan antara lain yang pertama mengurangi sampah. Jadi kita itu harus mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan mendaur ulang sampah. Yang kedua adalah menanam pohon. Kita itu bisa berpartisipasi nih dalam program penghijauan yang dilakukan mungkin sama pemerintah, ada event dari pemerintah, dan kita tuh juga bisa dilakukan dengan menanam pohon di lingkungan sekitar rumah atau daerah kita. Terus yang ketiga, kita itu harus hemat energi. Nah, menghemat penggunaan energi listrik dan air sebagai bentuk tanggung jawab terhadap sumber daya alam. Nah, ternyata kita juga punya nih peran dalam pembangunan berkelanjutan. Kita sebagai umat Islam ini memiliki peran yang cukup besar atau yang sangat besar dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan menjadikan prinsip-prinsip eko dakwah sebagai bagian dari kehidupan, kita itu juga bisa berkontribusi secara signifikan terhadap upaya global dalam menjaga lingkungan. Cara yang kita bisa lakukan itu adalah yang pertama dengan edukasi dan penyuluhan. Kita itu bisa mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Contohnya melalui ceramah, seminar, kegiatan sosial. Nah, terus yang kedua itu adalah kepemimpinan yang berkelanjutan. Nah, jadi kita itu bisa menjadi pemimpin yang mengutamakan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam kebijakan dan tindakan. Dari sekian penjelasan yang udah aku jelasin sebelumnya, yang udah aku sharing sebelumnya itu, ternyata ada nih tantangan dan refleksi yang kita pikir tuh gak mudah untuk mengubah perilaku dan pola pikir masyarakat. Maka dari itu, kita itu diharuskan yang pertama itu adalah konsisten. Jadi, dakwah lingkungan ini harus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Jadi nggak boleh adanya libur ya, itu nggak boleh. Jadi harus konsisten, jadwalnya itu harus konsisten buat ngasih kayak seminar, ceramah yang tadi udah jelasin. Terus yang kedua itu lo menjadi teladan. Jadi para dai dan pemimpin agama ini harus menjadi teladan dalam menjaga lingkungan. Terus yang ketiga ini ada kolaborasi. Nah, semua ini itu nggak bisa dilakukan sendirian, kita para umat Islam, dan kita tuh harus ngelakuin kolaborasi. Jadi kita tuh bisa kerjasama sama pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat dan komunitas lokal untuk menciptakan program-program lingkungan yang efektif. Nah, bisa kita simpulkan nih bahwa eko dakwah ini adalah panggilan untuk mengintegrasikan iman kita dengan tindakan nyata dalam menjaga lingkungan. Nah, dengan menggabungkan nilai-nilai spiritualitas dan kepedulian terhadap lingkungan, kita itu bisa nih mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang diridhoi sama Allah SWT. Dan semoga kita dapat menjadi pelopor gerakan lingkungan yang berlandaskan spiritualitas dan ajaran Islam. Mari kita wujudkan pembangunan berkelanjutan demi kesejahteraan bersama dan masa depan yang lebih baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.